Kalau kamu tidur kurang dari 8 jam semalam, kamu ngorbanin kekuatan, otot, pemulihan, energi, performa, mood, kesehatan, dan kualitas hidup. Banyak banget. Jadi di video ini aku bakal kasih tahu cara maksimalin tidur. Kamu perlu nonton video ini sampai habis karena mungkin bakal ada trik yang kamu belum tahu dan bisa ngubah hidup kamu jadi lebih baik. Aku gak bermaksud menggurui atau ngomelin kamu, tapi aku cuma gak mau kamu ngelakuin kesalahan yang aku pernah lakuin. Oke, sekarang langsung kita bahas. Ada 3 hal dasar yang penting tentang tidur. Berapa jam kamu tidur, jadwal tidur kamu, dan kualitas tidur kamu. Dunia ini nggak hitam putih ya, jadi nggak pasti buruk dan pasti baik atau harus pada kondisi tertentu. Semuanya harus sempurna, kalau nggak tidur kamu bakal sia-sia. Nggak gitu. Aku bakal jelasin tentang yang buruk, yang oke atau manageable, dan yang baik atau ideal. Durasi tidur yang ideal adalah 8-9 jam. Aku tahu rekomendasi umumnya 7-9 jam. Banyak orang yang milih rentang rendahnya yaitu 7 jam, tapi itu gak akan optimal. Kalau tujuan kamu adalah ngebentuk tubuh yang indah, yang orang pada umumnya gak miliki. Ataupun kalau kamu berambisi buat capai goals lainnya, itu bakal butuhin kekuatan mental, konsentrasi, dan stamina yang lebih tinggi. Jadi kamu perlu pemulihan yang ideal. Tidur 8 jam bukan berarti di atas kasurnya 8 jam, tapi beneran tidurnya 8 jam. Jadi kamu perlu ada di atas kasur lebih awal 30 menit sampai 1 jam buat proses kamu tertidur. Kalau ngitung durasi tidur kamunya salah, kamu bisa aja tidur kurang dari 7 jam. Yang buruk buat kamu. Makin singkat tidur kamu, makin buruk buat kamu. Kalau kamu emang sibuk banget atau masih ngatasin beberapa masalah kayak insomnia ringan, overthinking, ADHD, dan kamu jadinya cuma bisa tidur 7-8 jam, itu nggak masalah. Coba aja buat ningkatin durasinya secara perlahan, mungkin 15 menit per minggu. Tapi kalau kamu tidur di bawah 7 jam, ini perlu perhatian khusus. Kamu harus prioritasin dapat tidur yang cukup. Ada komponen lainnya yaitu jadwal tidur kamu. Kondisi idealnya buat maksimalin manfaat tidur adalah tidur di waktu yang sama dan bangun di waktu yang sama. Artinya kamu punya jam tidur dan jam bangun yang teratur. Variasi 30 menitan nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa lakuin ini, coba buat tetapkan salah satunya dulu. Misalnya kamu tetapin waktu tidurnya dulu secara bertahap aja. Gak apa-apa kalau kamu jadinya mesti tiduran sambil bengong lebih lama. Nanti juga kamu bakal ngantuk di jam tidur itu. Asal jadwal kamu jangan sembarangan aja. Ini juga berkaitan dengan hormon, ritme sirkadian, dan sebagainya. Ada banyak podcast ilmiah dan TED Talk juga nggak salah yang ngebahas pentingnya jadwal tidur yang teratur. Komponen terakhir yaitu kualitas. Tentu aja kondisi idealnya adalah tidur kamu nggak terganggu dan continue. Gak apa-apa kalau masih ada gangguan atau sesekali kebangun karena itu normal. Tapi kalau keganggu banget sampai kamu terjaga beberapa kali, itu bakal hancurin manfaat tidur malam kamu dan kamu bakal ngerasa lemes dan ngantuk sepanjang hari. Kamu yang semua komponennya ada di kondisi yang buruk, testosteron kamu pasti merosot tajam. Kamu mungkin masih bisa ningkatin massa otot dan kekuatan, tapi cuma sedikit dari yang seharusnya kamu dapetin. Ini beberapa cara buat maksimalin kualitas tidur kamu. Durasi dan jadwal perlu pendekatan langsung, tapi kualitas bisa kamu tingkatin dengan berbagai cara. Jangan minum kafein dan alkohol seenggaknya 6 jam sebelum tidur. Jangan olahraga keras seenggaknya 3 jam sebelum tidur, karena itu bisa ningkatin stres, adrenalin, dan detak jantung. Jangan makan banyak sebelum tidur. Maksimalin tidur buat pemulihan, bukan buat ngecerna makanan yang berlebihan. Kamu bisa tidur dengan lebih nyaman kalau di dalam ruangan yang dingin, sunyi, dan gelap. Dan terakhir, hindari stimulasi tinggi kayak sosial media dan game sebelum tidur. Ini sama, ngasih dopamin, ningkatin detak jantung, dan sebagainya, padahal kamu harusnya rileks. Aku paham gak semua orang bisa ngecapai kondisi ideal. Mungkin karena kerjaan atau kondisi hidup apapun yang kamu hadapi. Tapi kamu masih wajib nyoba buat berproses ke arah kondisi ideal buat ketiga komponen ini. Mulai aja dari komponen dan cara yang paling mudah kamu praktekin dulu. Buat kamu yang lagi ngerasa stres atau suka overthinking, kamu mungkin bisa coba meditasi yang terbukti nurunin stres sebelum tidur. Atau journaling buat mindahin pikiran-pikiran yang mengganggu ke atas kertas. Aku saranin sih kertas ya, biar kamu nggak kena blue light dari laptop atau HP kamu. Gimana dengan tidur siang? Kalau kamu nggak bisa tidur cukup di malam hari, tentu tidur siang bagus-bagus aja daripada nggak sama sekali. Tapi kalau nggak salah aku pernah dengar dari podcastnya Prof. Andrew Huberman, kalau tidur siang nggak bisa gantiin tidur malam. Gimana dengan yang shift malam? Shift malam ini tentu bakal kacauin ritme sirkadian kamu. Tapi coba aja buat tetap optimalin ketiga komponen ini walaupun waktunya berbeda dari orang pada umumnya. Gimana kalau sibuk? Sebenarnya kalau tidur kamu maksimal, kamu bakal lebih produktif lagi. Jadi ngurangin tidur buat produktivitas sebenarnya bertentangan. Jangan kemakan omongan motivator atau atasan sampai kamu masuk ke paradoks sleep dan hustle atau grinding ini, karena mereka
nggak peduli sama kamu. Yang peduli sama kesehatan kamu ya kamu, keluarga, temen, dokter, dan trainer kamu. Bangun lebih lama mungkin bikin kamu kerja lebih banyak, tapi dengan kualitas yang rendah. Kerja keras itu cara kuno, sekarang udah zamannya kerja cerdas. Yang penting produktivitas kamu per durasi kerja, bukan cuma seberapa lama kamu kuat kerja. Kalau masih ada yang ngeyel di kolom komen dan ngerasa sih paling workaholics, ya silahkan aja kalau mau kerja 16 jam sehari. Terus hidup dengan kualitas buruk dan lebih pendek. Jadi maksimalin tidur buat maksimalin produktivitas, bukan sebaliknya. Selanjutnya siklus tidur. Katanya siklus tidur berjalan selama 90 menit dan kita mesti tidur kelipatan dari itu. Tiap orang beda-beda jadi nggak perlu terlalu saklek tentang hal ini. Kamu mungkin sekarang baik-baik aja dengan tidur yang minimal, tapi kalau kamu nyoba buat maksimalin tidur kamu, aku jamin kamu nggak akan nyangka seberapa enaknya hidup dengan tidur maksimal dari segi durasi, jadwal, dan kualitas. Semoga penjelasan aku bisa dipahami. Komen aja kalau masih ada yang mau ditanyain. Like dan share video ini jika bermanfaat. Kalau buat dapetin konten berkualitas lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. CPT out.